Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ni'mal mal as-solih indar rajul as-solih, bahwasanya harta yang paling baik adalah harta yang ada di tangan orang-orang soleh. Maka ketika harta ada di tangan orang yang punya iman, orang yang soleh, maka bisa menjadi satu jaminan harta itu pasti akan digunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, harta yang ada di tangan orang-orang yang tidak soleh dalam dirinya, tidak punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harta ini akan digunakan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang kemudian membiayai satu kegiatan-kegiatan yang itu mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu ini sebagai bukti bahwa ketika harta itu ada di tangan orang-orang yang tidak soleh, maka harta ini mengakibatkan satu musibah yang Allah akan berikan kepada mereka. Tapi sebaliknya, harta ketika ada di tangan orang soleh mesti akan digunakan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan masyarakat bersama. Digunakan untuk membangun masjid, membangun pesantren, membangun tempat-tempat kajian, membantu orang yang tidak mampu, dan seterusnya, dan nilainya adalah kebaikan di masyarakat. Maka ini yang terjadi pada sahabat mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang luar biasa kekayaannya, sangat luar biasa perdagangannya, tapi kemudian harta yang banyak itu semuanya digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ajaibnya dalam pribadi-pribadi yang mulia tersebut, setiap mereka mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yakhsha al-faqr, mereka tidak akan takut akan datangnya kefakiran dalam diri mereka. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang membeli bi'ru rumah, sumur rumah milik orang Yahudi Bani Ghaffar. Nabi waktu menyampaikan ketika awal datang ke Madinah, maka masyarakat sangat membutuhkan air, dan satu-satunya sumber yang dimiliki warga Madinah waktu itu adalah sumber yang dari bi'ru rumah milik seorang Yahudi tadi. Maka Nabi mengatakan, man hafara bi'ru rumah falahul jannah, siapa yang bisa menggali sumur rumah ini, maknanya sumur yang kemudian dibeli, yang digunakan untuk kemaslahatan orang banyak, falahul jannah, maka Nabi menggaransi surga baginya. Maka Utsman bin Affan yang kemudian datang kepada Nabi dan kemudian membeli sumur tersebut dengan harga 35.000 dirham. 35.000 dirham kalau kita rupiahkan hari ini kurang lebih 2,4 miliar. Maka di tangan Utsman bin Affan harta yang mulia tadi digunakan untuk membeli sumur tersebut yang kemudian digunakan untuk kemaslahatan orang banyak. Di tangan Utsman bin Affan lah harta digunakan untuk membantu dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi ingin melebarkan Masjid Nabawi, Nabi mengumumkan siapa yang bisa membeli sebagian tanah untuk menambah bangunan Masjid Nabawi, maka baginya surga. Utsman bin Affan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa harta pribadinya sebanyak 25.000 dirham, kemudian diberikan kepada Nabi untuk memberi lahan untuk perluasan Masjid Nabawi tadi. Di perang Tabuk, peperangan yang cukup membutuhkan modal yang besar, perjalanan yang jauh, terik matahari yang sangat luar biasa panas, kaum muslimin banyak membutuhkan perlengkapan peperangan waktu itu. Maka Utsman bin Affan datang dengan hartanya, datang dengan kendaraan untanya, 100 ekor unta diberikan, masih kurang lagi Utsman memberikan 200 ekor unta. Bahkan terakhir Utsman memberikan 300 ekor unta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan uang sebanyak 1.000 dinar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kebaikan dan kemaslahatan kaum muslimin. Di tangan orang-orang soleh harta itu menjadi kemaslahatan, dan mudah-mudahan kita bisa meneladani Utsman bin Affan dalam masalah membelanjakan harta.